Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala ilaina habibahul mustafa wa nabiyyahul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin imamul mursalina wa afdalul wara wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil wuqufi baina yadayka wa ila yaumil jaza. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala nabiyyuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, innama ana rahmatun muhdah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aidan, man a'zama maulidi faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, yang mana mereka adalah pewaris baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita doakan para alim ulama kita, mereka diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, sehingga mereka mudah membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka kampung yang tadi telah disebutkan oleh panitia membawa acara dan juga sambutan panitia. Sekalipun ulun tidak mengulangi kembali menyebut nama-nama mereka, itu tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada mereka. Sebagaimana dalam hadis baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Tempatkanlah orang lain, tempatkanlah manusia pada posisinya masing-masing. Kita harus memuliakan mereka-mereka yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membesarkan yang mana mereka memang kita dituntut untuk membesarkan mereka. Dengan harapan mudah-mudahan kita juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulun katakan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Laula mahabbatuh majtama'na fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Seandainya bukan karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mungkin kita malam hari ini tidak ngumpul ya. Mungkin kita berada di tempat yang jauh dari nilai ibadah, jauh dari nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, kita dilimpar ke tempat yang di dalamnya kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan anugerahnya, hati kita semua dihiasi dengan taufik dan hidayah. Hati kita diperindah dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali pada malam hari ini kita dapat berkumpul ikut serta memuliakan Nabi, ikut serta membesarkan bulan kelahiran Nabi. Alhamdulillah. Salawat dan salam juga semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sekarang kita berada di separuh yang kedua daripada bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang memiliki sejarah yang besar, yang seharusnya kita semua sebagai umat Islam, umat daripada manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahaqqun alaina an natadzakkara bimiladihi. Sangat seharusnya kita mengingat dan membesarkan, kita mempelajari, kita mengetahui bagaimana kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan
kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah nampakkan ketika dia dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena la hamlun kahamli Aminah, wala wiladatun kawiladatiha. Tidak ada bayi yang dikandung dihamilkan oleh seorang perempuan seperti hamilnya ibu baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala wiladatun kawiladatiha. Dan tidak ada seorang perempuan yang melahirkan seorang bayi seperti Aminah melahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat dengan ucapan alhamdulillah, dan bersyukur kepada Rasulullah dengan ucapan salawat dan salam. Kemudian untuk kesempurnaan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, sebagaimana ini adab yang dibimbing oleh Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi dalam hadisnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, berarti rasa syukur dan terima kasihnya kepada Allah tidak sempurna. Di sini ulun pribadi juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia acara yang mempercayakan kepada diri pribadi ulun untuk ikut serta mengisi salah satu rangkaian yang dilaksanakan di dalam ini masjid yang diberi nama dengan Nuruddin. Sebagaimana tadi luar biasa pembawa acara sebelum memulai akan susunan acara mengingatkan kita akan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengamalkan, untuk kita menerapkan dalam kehidupan, yaitu niyatul i'tikaf. Inilah yang seharusnya hidupkan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kehidupan kita. Kata Nabi dalam hadisnya apa? Taraktukum ala manhajil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kata Rasulullah, tidak wafat aku kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan taraktukum, aku telah meninggalkan kalian atas jalan yang suci, atas jalan yang putih, atas jalan yang bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Maksudnya apa? Sekalipun hidup serba dalam kesulitan, ketika di dalam dada kita ada cinta kepada Habibur Rahman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah hati kita lapang terus, insya Allah hati kita gembira terus. Kenapa? Karena di dalamnya ada cahaya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi sangat penting dan harus kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Nabi tidak senang namanya dipuji sedang syariatnya kita lupakan. Nabi tidak senang namanya kita agung-agungkan, bulan kelahirannya kita megah-megahkan, sedangkan kehidupan kita, rumah tangga kita jauh daripada mengikuti jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang paling penting, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah walaupun cuma sesuatu yang sangat sederhana. Satu yang ingin ulun ajarkan kepada biar, ini mudah kita tahu ma'amalkan. Ini pasti kita menggawi biar, pasti menggawi. Kenapa jadi pasti menggawi? Munyakawa pasti menggawi, munyaka usahakan sesuai dengan gawian Nabi. Adalah di antara pian nang sehari kita ada minum. Hah? Adalah nak ada minum. Ada pasti minum kita biar. Pertanyaannya kayak apa minumnya Rasulullah? Sallu ala Nabi. Ini yang harus kita pelajari. Ketika kita memang pasti minum, munyakawa usahakan cara minum kita sama dengan Rasul. Pelajari nggak kata? Pelajari. Pelajari aja. Pernah dia begini, kemudian kita kawan mengamalkan ini yang ingin kita berikan dia. Dulu kita yang mulia Al-Alim Al-Lama Hadai Allah Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Habib bin Syekh bin Abi Bakar bin Salih, ketika ditanya, wahai Habib, wahai guru, gimana cara minumnya Nabi Muhammad SAW? Beliau tidak menerangkan dengan lidah, beliau ambil air langsung sebagai bentuk praktek. Ulun duduk dulu. Ada beli mana jadi minum sambil berdiri ya? Abu Habib ada masing-masing baju. Nah, bisa amalkan langsung. Nabi kita tuh meminumnya 3 kali dia. Kalau kita kadang-kadang sabutulin Allah sekali tagu ya lah. Sabar aja bang, hal lainnya dan kayak sabar aja. Kalau juga bang kita. Nabi itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bertahan. Kita ulang. Bertahan 2 kali. 1, istirahat. 2, istirahat. Yang ketiga hanya berapa kali tagu kalau gitu ya. Kayaknya kurang biasa. Padahal guru alasan haus saja bang, ya. Sudah?
Nah kali yang ketiga sakuatnya minum teh bubuk ya ada. Kalau kita kan rata-rata mohon maaf sekali menabung itu ya tadi sampai kenyang, sampai habis. Jadi usahakan bila kayak nabian minum, setelah makan kita minum, jadi usahakan turuti minumnya Rasulullah. Ikuti minumnya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat sederhana dia. Tidak membuang waktu yang banyak. Ingat paham berataan? Mudah kau mengamalkan. Amin. Bila di rumah kita minum sehari sekali. Kita berdoa. Nah ketiga hanya banyakkan doa. Jangan kita namahin bubu. Ini sunnah Rasulullah ya. Man ahya sunnati faqad ahab bani. Barang siapa menghidupkan sunnahku kata Rasulullah, berarti dia mencintai dengan aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dalam kata barang siapa mencintai aku maka dia akan bersamaku di dalam surga. Bahkan guru kita yang mulia Sayyidina Umar pernah berkata ya, bagus bahasanya, barang siapa kata beliau mengamalkan amalan doa sebelum tidur maka tidurnya hukum ibadah. Coba barang siapa mengamalkan amalan atau bacaan sebelum tidur maka tidurnya hukum ibadah. Anak-anak yang dia hafal dan bacaannya doa naguling, apa doa naguling? Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Amalkan itu sebelum tidur kata Habib Umar, barang siapa membaca doa sebelum tidur maka tidurnya hukum ibadah. Kita 8 jam, kita guling 8 jam, kita dinilai ibadah kepada Allah. Sanggup dari sama lama di ibadah Allah Taala sanggup kita ini. Jadi hidupkan sunnah Rasul Allah, mudah kita dicintai Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat para pecinta baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kita ingin bercerita, mengambil hikmah daripada tatawur hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Tahu makna tatawur itu proses perubahan dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua proses kehidupan Nabi indah. Ketika dia dalam kandungan, alur kehidupannya indah. Ketika dia dilahirkan, semuanya penuh hikmah. Bahkan ketika dia bayi di masa disusukan oleh perempuan dari kabilah Bani Sa'ad dan lain sebagainya, kehidupannya menjadi indah. Dan semuanya adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mengambil beberapa hikmah daripada perjalanan hidup baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita belajar apa-apa keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi. Sebagaimana yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, putri dari salah seorang yang hadir di antara kita, membacakan sebuah ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Supaya kita belajar mengenal keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bukan manusia biasa ya. Orang yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada malam Senin, tepatnya 12 Rabiul Awwal, dikenal dengan tahun gajah. Ketika baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat rahim ibunya, itu kabar kelahirannya sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Di alam manusia ada kabarnya, di alam malaikat ada kabarnya, di kota Madinatul Munawwarah ada kabarnya, di Makkahul Mukarramah ada kabarnya, di mana-mana ada kabar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal zaman dulu media sosial belum ada ya. Padahal zaman dulu tidak ada yang namanya HP, itu tidak ada ya. Ini supaya kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW manusia yang paling istimewa. Itu pernah dalam sebuah hadis disebutkan, Imam Hasan As-Sabit Asy-Syair, Hasan bin Sabit Asy-Syair meriwayatkan, kata beliau, "Kuntu ghulamun yafa." Waktu itu aku tinggal di Madinah dan umurku kurang lebih 7-8 tahun. Aku mendengar ada salah seorang pendeta, orang Yahudi, berbicara di depan orang-orang yang ada di kota Madinah. Ya ma'syaral Madinah, ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahudi, qad tala'a najmu Ahmad bil barihah. Sungguh telah terbit lahir Nabi Ahmad tadi malam. Coba lihat, di Madinah ada kabar? Ada kabarnya. Padahal Nabi lahir di Makkah, di Madinah ada kabarnya. Di Makkah pun juga ada kabarnya. Pernah Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan sebuah hadis. Kata beliau, sakana Yahudiyun yattajiru di Makkah.
Dulu ada, kata Aisyah, seorang pendeta, orang Yahudi, ulama Yahudi, dia tinggal di kota Makkah Mukarramah, dia berdagang. Sebenarnya tujuannya bukan berdagang, nah. Tujuan utamanya bukan ingin mengumpulkan harta benda dunia, tapi tujuan utamanya adalah menunggu kabar tentang lahirnya Nabi akhir zaman. Pada waktu subuh hari dari 12 Rabiul Awal, hari Senin, sang pendeta tadi masuk ke Masjidil Haram. Waktu itu ada beberapa orang Quraisy sedang duduk di Masjidil Haram. Lalu kata pendeta tadi, ya ma'asyar Quraisy, hal wulida bikumul maulud al-barihah. Orang Mekah, adakah kabar malam tadi, adakah anak laki-laki yang baru lahir? Hal wulida bikumul maulud al-barihah. Jangan orang Mekah, ada kabarnya. Kenapa garang bulu pinta takut kayak itu? Kata beliau, isma'u ma'akulah, dengarin apa yang aku sampaikan. Kabuli dan Nabi hadir bahir barihah. Sungguh telah lahir Nabi daripada ini umat tadi malam. Baina katifaihi alamah sya'aratun mutawatiratun. Di pundaknya, di bagian belakangnya ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabian. Wahai guru, apa ada lagi alamat yang lain? Kata beliau, wa lam yarfa lailatayn. Dia selama 2 malam tidak menyusui. Coba lihat, kabar tentang kelahiran Rasulullah sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mampu mentahdid waktu wiladahnya. Arti mentahdid itu bahasa kitanya berani menentukan malam ini lahir Nabi akhir zaman. Padahal hari tidak ada OSI belum. Iya kan? Kalau ini kan ini anak dia insya Allah yang lahir seminggu lagi. Saya di Hadahana seminggu pada sekaluaran, 2 bulan banyak keluaran. Tian kami jalan, tian terbau, itu nggak tian hadaman. Lambat lagi. Kalau Imam Syafi'i, gurulah 4 tahun dalam kandungan ibunya, luar biasa. Imam Syafi'i kita 4 tahun dalam kandungan dia, luar biasa. Mungkin kita berkah para awliyanya Allah Ta'ala. Di Makkah ada kabar. Bahkan pernah juga dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ada dulu salah seorang pendeta sedang asyik duduk dengan kakek Rasulullah Abdul Muttalib, kakek Nabi Abdul Muttalib. Kata pendeta tadi, wahai Abdul Muttalib, hampir-hampir telah lahir Nabi akhir zaman di kampung kita Makkah Mukarramah. Kata Abdul Muttalib, apa cirinya wahai ibu? Cirinya ya ainai ya ahmar la yufariqu. Di bola matanya ada warna merah yang tak pernah hilang. Kalau kita bisa ayah habang mata ayah lah, kalau panah jadi kira itu apinya. Kalau Nabi ada alamat membuah. Ini termasuk tanda kan Nabi. Baina ainai ya kita ahmar la yufariqu. Di bola matanya ada warna merah yang tak bisa hilang. Kemudian kamu umroh di hayat dunia. Dulu kira-kira umur Nabi akhir zaman itu berapa umurnya? Kata pendeta, wa umruhu lam yuzawwis 70 sanah. Famata fi bidrin dunaha. Kata beliau, wahai Abdul Muttalib, umurnya tidak lebih dari 70 tahun. Dia akan wafat meninggal dunia pada bilangan ganjil di bawahnya. Bisa 61, bisa 63, bisa 65, bisa 67, bisa 69. Berapa umur Nabi wafat? 63. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya dia tahu dan mengerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun demikian, masih ada orang yang kafir, masih ada orang yang tidak percaya, masih ada orang yang tidak beriman. Supaya kita tahu nikmat iman adalah semata-mata anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Mudah iman kita dikuatkan oleh Allah taala. Karena lewat membaca sejarah Rasulullah itu memberikan kekuatan iman. Dan tadi kita sedikit mengutip di antara doa tadi yang diharapkan oleh panitia acara, mudah kehidupan kita ini mudah, dijauhkan daripada bala musibah. Ini doa senada dengan apa yang dulu ditanyakan seorang murid kepada guru kita sederhana rumah. Ada orang nanya, ya Habib, kenapa yuk ulun ini hidup ini banyak benar masalah, banyak benar cobaannya, ujiannya. Belum lagi beres satu masalah, datang lagi masalah yang lain. Belum selesai masalah yang kedua, ada lagi masalah yang ketiga. Kenapa hidup ini banyak benar masalah? Ada lagi caranya supaya hidup ini jangan punya masalah. Ujian sini ada kisahkan katakan. Ada caranya supaya hidup ini jangan bermasalah, ada. Bukan pian adalah masalahnya lah. Banyak. Mendirikan muhani kenapa penuh masalah ada. Mudah kita gembira dunia dan akhirat. Amin. Apa kata beliau? Kalau engkau ingin, kata Sayyidina Umar, hidup tidak punya masalah,
keluarlah engkau daripada dunia. Nah, apa artinya? Salah. Kada mati artinya dia. Itu tuan guru itu, pewaris Rasulullah SAW itu jika kita la yamzahu illa haqqa. Ini Nabi ya, kalau Nabi ini la yamzahu illa haqqa. Aku jadi Nabi kada bergaya kecuali benar. Begitu juga pewaris yang sempurna, pewaris daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW, pola bahasa mereka apa mengandung makna yang dalam. Beliau bukan menyuruh kita mati, enggak. Mati bukan menyelesaikan masalah. Kata guru, masih kurang paham guru. Masa kita harus disuruh keluar dari dunia pada waktu yang bersamaan kita hidup di dalam dunia? Apa maksud pian wahai guru supaya hidup kita jangan punya masalah? Apa jawaban sini? Maksudku di sini, khuruju syuhudika minha. Maksudku yang keluar itu bukan batang tubuhmu, yang keluar dari dunia bukan badanmu, bukan awakmu, tapi yang keluar dari dunia itu sudut cara engkau memandang. Sudut pandang yang dikeluarkan dari pandangan dunia. Contoh, masih belum paham belum guru. Rata-rata kalau kita diuyai orang, disambeti orang nang kada baik, kita sarik apa marah? Hah? Iya tuh gurunya pilihannya sama. Sarik anak sama. Sarik apa kada? Wah, Rangga ini kada sarik sama. Dia bila dihina orang, dicaci maki orang, disebut-sebut keburukan oleh orang lain, marah apa kata? Kebanyakan manusia pola pikirnya pasti marah. Karena sudut pandang dunia menganggap orang yang mengoyai ulun dia tidak baik. Orang yang menyebut keburukan ulun dia jahat dengan ulun. Orang yang menghina ulun dia aja kita kelakuannya jelek dengan ulun. Itu kebanyakan sudut pandang ahlul dunia. Ini yang harus kita keluarkan supaya hati kita bersih. Sebenarnya, ulun yakin bulan biar rancang mendengar ceramah Tuhan Guru. Jadi guru nabar aja, Nabi malah jadi bila orang tuh mengoyai kita, pahalainya tak kita. So dengar ceramah itu lah. Bila orang tuh mengoyai pian, tuh nang pahala nang mengoyai pian tuh tak kabian pahalanya. Bila inya kada ada isi pahala, dosa kita dibebankan Allah Taala kepada inya. Kan gitu kalau guru ceramah. Berarti orang yang mengoyai kita hakikatnya dia sedang memberi kita pahala dan mengurangi dosa kita. Ini sudut pandang akhirat. Ini sudut pandang yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudut pandang yang keluar daripada pandangan kebanyakan manusia. Jadi orang yang mengoyai kita hakikatnya dia memberi pahala dan mengurangi dosa kita. Ulun betapun pulang bahasa. Berarti orang yang mengoyai kita berbuat baik apa berbuat jahat? Ayo, ini beda pendapat di muka baik di belakang jahat ya. Beda pendapat ulama nih. Ayo, ulang sekali lagi. Orang yang mengoyai pian, menyebut-nyebut keburukan pian, dia sedang berbuat baik dengan pian apa berbuat jahat? Berbuat baik. Kenapa disebut berbuat baik? Ini boleh beri ulun pahala. Ini boleh memberi menanggung makan dosa ulun. Paham sudah? Paham. Jadi ingatkan, bila paham diamalkan. Bila ada orang mengoyai pian jangan sarik. Sanggup? Bandai. Harus sanggup ya. Ini akhlak Nabi yang harus kita contoh. Akhlak Rasulullah yang harus kita terapkan dalam kehidupan supaya apa hati kita makanya kalau hendak ada masalah keluar sudut pandang kita dari pandangan kebanyakan orang dunia. Jadi orang saleh bahari ada suka sarik lawan orang dia. Nabi kita aja diludahi orang kita Nabi hendak ke masjidnya lah orang Yahudi rumah bertingkat 2 menghadang lawan Nabi wajar. Lalu Nabi lalu gimana ludahi mentipak yang diludahi Rasulullah. Lihat Nabi usut ludah jangan ke atas Nabi senyum. Nabi tak marah ya. Ini si Ano meludahi aku. Esok hari Nabi lewat pulang dia. Sekalinya ada pulang Muhammad dalam. Dia belum meludahi pulang, anak pulang dia. Gimana kamalati melempar ludah-ludah orang dia. Karena bisa mengukur mata anginnya lah. Kita meludah jalan jauh bisa ada kan aja. Nanti pakai dia Nabi musuh Nabi pulang cara. Makasih terus dari gue tidak marah Nabi. Kalau dia diludahi orang dia bahagia. Panitia mana panitia? Kamu. Dia diludahi orang ya Pak. kita harus belajar. Yang berat itu kegawiannya tidak berat sebenarnya, yang berat itu hawa nafsu.
Makanya kata Nabi, musuh kita yang sebenarnya a'da'u a'da'ika nafsuka allati baina jambaika. Musuh engkau yang sebenarnya bukan orang yang menghina kita. Musuh engkau yang sebenarnya tenang, pandai mengambil hikmah, kita akan bahagia. Dulu ada orang datang ke rumah ulun, laki-laki, umurnya lebih tua lah dari ulun sedikit. Ulun lihat pagi-pagi datang ke rumah lawak. Ulun lihat matanya pian bangkur, tahu pian bangkur, menangis, buang mata. Kenapa menangis ha? Apa kabar? Anu guru aja. Malam tadi lu kata kau guri guru aja semalaman. Itu kenapa jadi kata kau guri? Guru malam tadi dimamani lah, disariki orang, dimarahi orang. Itu kenapa dah? Nama apa guru orang panitia masjid? Ini bukan anjing panitia masjid adalah. Ini guru ini bisa saja panitia mulai singgungnya. Ada. Dicontoh darah biar kan masjid nang di sana jauh. Nah, kalau di panitia ulun dimamai orang guru aja sudah kuat bandar ulun. Lalu kayak apa yuk guru supaya hati tanah kan kembali tadi kayak apa yuk guru supaya hati tanah ujar ulun biar jujur lah biar hendak mencari hati tanah jujur lah udah makan melakukan kata kau guringan datang kamar pada nasihat lah ulun jujur kada percaya biar hendak mencari hati tanah terus dia lah kada guru itu kan Allah hendak mencari hati tanah ulun jujur kada percaya ada yakin guru tahu lah biar kenapa mengulang 3 kali pertanyaan bukan guru bergaya kada. Bukan guru bercanda, kada. Guru ingin melihat kesungguhannya. Karena untuk mendapatkan hati tanang yang paling utama dilawan adalah hawa nafsu kita sendiri. Limbah ulun lihat bujur-bujur hendak hati tanang kayak ini juga. Bila pian bujur-bujur hendak hati tanang, malam ini juga datangi nama nyari dia. Datangi rumah nama mama itu hilang. Maaf, kan guru? Pian minta maaf. Hah? Minta maaf nih guru. Guru, nah kisah ulun dari awal. Aduh, ada namanya kisah si, namanya guru. Masa ulun nggak minta maaf? Kebalik guru ya. Ujar ulun, ian datang kemarin apa dari niatnya? Hendak kami tanang enggak? Ini guru, itu guru obatnya. Hah? Iya deh guru aja. Yakin 50% iya deh guru aja. Ah guru adakah obat itu manis? Nang manis itu insana aja, bila lagi deh. Nang arang obat itu pasti pahit dengan hawa nafsu. Iya loh itu tinggi gitu. Coba ya biar malam ini kantok lawannya sini guru melajari cara berpandir. Guru, itu kantok lawan. Tok assalamualaikum. Pasti aja Pak salam. Masuk ya. Langsung masuk ya. Pasti lu kata apa kabar? Jawab dia. Ada nama ya kemana? Coba lihat. Guru kamu nyimpulkan lihat. Kenapa kalimatnya paman? Guru yakin nang mamai pasti lebih Tuhan daripada sini. Iya kan? Ada mungkin nang anu mau dimamain nang Tuhan. Pasti nang Tuhan ini ada nyulang pulang ada lah. Ini ada aja kita sambil belajar sama-sama. Jadi pada hijau. Apa kabar? Kadang orang pamannya datang kemari, orang mengucapkan ribuan terima kasih. Jakanya kada biar pamannya mama deh orang kada tahu pada urus salah. Ingin budi paman lagi kalau tak salah tolong kaburakan nggak pulang. Pada dalam hati jakanya kada guru ini datang kada datang kemari. Guru dari itu rohnya jakanya kada guru kada guru kada datang kemari. Dalam hati kan dalam hatinya belawan seorang aja. Sekalinya jujur bisa digawinya, bisa didatanginya. Esok hari mencet lawan kesungguhan. Alhamdulillah guru aja hati ulun tanam dah sudah ya. Jadi ulun telepon langsung, kenapa kabar ya? Juga dari guru aja pian tuh sambil ulun gawe bisa kita tanam juga. Ya ulun apa garan? Ibadah guru cenang ulun lajari sekalinya guru aja menyambut. Aku ingin minta maaf juga. Nah, akulah jurulan. Guru juru pian maranda tuh mau unjunin tuh jurulan dia. Ini jurulan mohon maaf orang tua tuh jurulan. Sekalipun mengaku salah, ini gengsi minta maaf pada dulu. Bujur kada? Bujur kada? Bujur. Jangan kawan. Nah, kita boleh kita. Kemudian kita kebiasaan dunia dan bujur. Itu pengalaman kita pribadi dia. Kita mengambil hikmah ya lah. Jujur itu pengalaman kita pribadi. Abdullah udah bahari minta Allah merahmati sini berdua meninggal dan berdua ini. Abdullah itu bakal lagi kawan mama dia. Berbual. Jangan orang beli kini itu wajar aja bang berbual aja lah. Nah, ini ngarang dikit manusia. Berbual yang kancang ke suara. Ada laus apa yang masuk ke kamar dia. Kenapa baju enggak atau berbual mama? Anda nak isi deh. Sebenarnya kita sini di rumah mamamu, bang di sini. Aku bang yang salah sih deh. Tapi aku gitu sih, nakanya mengalah di depan anak sih dah. Jadi dia lagi tahu lawan laki ini mengalah ada dulu. Nah, kan laki ini kan ngaku biar tapi terlambat sedikit. Nah, jadi kadang-kadang kita yang bisa biar mengalah ya lah. Coba lihat, alhamdulillah aku
Nah bagi Presiden, aku kena kasih maaf jujur aja Presiden. Aku semalam terlalu emosi menagih ikan di hadapan orang banyak Presiden. Gue jual ke menagur kok deh, tapi lihat situasi dan kondisi. Kalau kita menagur di hadapan orang banyak itu namanya bukan membimbing, itu namanya memberi sumpan kawan. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Mudah akhlak Nabi ditumbuhkan oleh Allah Taala dalam hati kita. Akhlak Rasulullah dalam ditumbuhkan oleh Allah Taala dalam kejuriat dan keturunan kita, sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal. Amin. Nah mungkin ini saja sedikit yang bisa ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.